Bapak Ibu sekalian, agenda kita seperti yang sudah saya share pada dasarnya adalah menyampaikan laporan hasil presentasi ya, hasil penulisan toponimi dari masing-masing kelompok kerja. Kemudian dengan itu kita bisa lihat nanti progres dari masing-masing kelompok ya. Nah, mungkin izin saya sampaikan kembali agenda kita yang sudah saya sampaikan di dalam grup ya. Ini jadi kegiatan kita. Setelah kita buka, ini adalah bagian dari pengantar kegiatan presentasi. Kemudian nanti ada presentasi kelompok dari 6 kawasan dan kemudian diskusi dan tindak lanjut serta penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung kepada acara pokok kita, yaitu presentasi. Namun sebagai pengantar untuk saya mohon berkenan Pak Ateng selaku GMP Sejarah Kabupaten Karawang untuk menyampaikan pengantar sambutan. Silakan Pak Ateng. Terima kasih Pak Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi setelah selama 1 bulan pertemuan kita yang pertama selesai, dan hari ini bagaimana yang telah direncanakan untuk pemaparan tugas, mungkin hasil tugasnya harusnya tanggal 3 kemarin kita bertemu, tapi karena ada sesuatu hal sehingga kita undur sampai tanggal 10 ini. Alhamdulillah ya, kita bertemu di awal juga di hari yang bersejarah. Nah sekarang juga kita bertemu yang kedua juga di hari yang bersejarah. Alhamdulillah. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen UNJ yang juga pada kesempatan kali ini juga mau membantu membimbing kami, dan semoga apa yang kami kerjakan selama 1 bulan ini ya bisa menjadi semacam bahan nanti untuk penyusunan toponimi. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian, guru sejarah SMA Kabupaten Karawang yang telah melaksanakan tugas, melaksanakan apa yang menjadi cita-cita atau keinginan kita dalam penyusunan toponimi. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu hasilkan ini nanti bisa menjadi acuan ya, bahan dalam penyusunan toponimi Kabupaten Karawang. Dan mungkin nanti di pertemuan ini kita akan melihat sejauh mana capaian yang Bapak Ibu telah laksanakan selama 1 bulan ini. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan ilmu bagi kita. Demikian sambutan pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Harudin dan seluruh dosen UNJ jurusan sejarah yang kami hormati. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Pak. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk Kecamatan Batu Jaya menyampaikan hasil penelitian toponimi daerah Batu Jaya. Sebelumnya kami sampaikan bahwa di Kecamatan Batu Jaya itu terdapat 10 desa. Yang pertama Desa Batu Jaya, yang kedua Karya Bakti, Tango, terus Teluk Kambulu, Segaran, Segar Jaya, Batu Raden, Karya Makmur, Karya Mulia, dan Kutampel. Nah, dari beberapa desa itu, menurut kami ada yang menarik untuk dijelaskan.
Seperti itu. Yang pertama adalah Desa Batu Jaya. Menurut sumber yang kami terima, Batu Jaya itu berasal dari dua kata, yaitu batu yang artinya batu atau materi batu, dan jaya yang artinya adalah kejayaan. Atau bisa diartikan filosofi nama Batu Jaya adalah batu kejayaan yang berdasarkan cerita rakyat. Nama Batu Jaya berasal dari keberadaan batu yang berukuran besar, yang ukurannya itu kurang lebih 2 kali 60 cm, Pak, yang berada di seberang Kabupaten Karawang, seperti itu. Nah, dari informasi yang kami terima, batu itu awalnya berada di Kabupaten Karawang, tapi sekarang berada di wilayah Kabupaten Bekasi, seperti itu. Nah, tidak ada informasi yang bisa menjelaskan secara pasti kapan batu tersebut bisa ada di Kabupaten Bekasi, dan juga tidak ada yang mengetahui bagaimana keberadaan batu itu bisa berpindah tempat dari Kabupaten Karawang ke Kabupaten Bekasi yang dibatasi oleh Sungai Citarum itu. Tapi menurut informasi yang kami terima dari narasumber, beliau adalah seorang kuncen ya, penunggu yang informasinya generasi ke-7 penunggu dari situs Batu Jaya itu ya, menyebutkan bahwa batu itu kurang lebih sudah ada di Kabupaten Bekasi itu lebih dari 100 tahun ya, lebih dari 100 tahun. Nah, jadi penamaan Batu Jaya sendiri itu diambil dari batu yang berada di wilayah yang sekarang berada di Kabupaten Bekasi, Pak. Seperti itu. Dan batu itu dijadikan sebagai tempat keramat yang sering didatangi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kejayaan ataupun orang-orang yang ingin mendapatkan mendapatkan kemakmuran, seperti itu. Dan di bulan-bulan tertentu seperti bulan Mulud, tidak hanya yang berasal dari Karawang ataupun dari Bekasi, bahkan dari luar daerah Kabupaten Karawang dan Bekasi pun banyak yang berkunjung ke batu itu. Informasi sementara yang kami terima, batu tersebut, nah ini situs Batu Jaya ya, situs Batu Jaya itu mirip seperti dolmen gitu Pak, seperti di zaman megalitikum gitu ya, batu megalitikum. Tapi juga ada yang menyebutkan bahwa ada kemungkinan ini berhubungan seperti dari Kecamatan Batu Jaya, Pak. Kami melihat kenapa wilayah Batu Jaya itu unik untuk diteliti. Wilayah Batu Jaya itu berada di Kabupaten Karawang, seperti itu, yang mayoritas istilahnya berbahasa Sunda gitu ya. Tapi untuk wilayah Batu Jaya itu justru sebagian besar masyarakatnya itu berbahasa Melayu, seperti itu. Bahasa Betawi, seperti itu. Padahal secara geografisnya berada di wilayah Jawa Barat, seperti itu. Terus ada kemungkinan gitu Pak, ditemukannya batu yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi itu masih ada keterkaitan dengan Kerajaan Tarumanegara, karena kemiripan batunya itu seperti apa sih itu Kak? Seperti tugu ya, seperti tugu, seperti itu Pak. Yang istilahnya menjadi batas, patok gitu, patok batas. Nah, seperti itu.
Nah, terus selain itu di wilayah Batu Jaya juga terdapat Candi Jiwa yang berada di wilayah Segaran gitu ya. Di wilayah Segaran, tetapi desanya itu berada di desa Segaran. Cuman karena apa istilahnya ya? Apa? Cuman karena tempat situs Batu Jayanya sendiri bukan berada di wilayah Segaran gitu, tapi memiliki keterkaitan dengan situs yang ada di Segaran, yaitu adalah situs Candi Jiwa seperti itu. Itu mungkin Pak untuk wilayah Jaya. Terus berikutnya tambahan dari Bu Uju untuk wilayah Teluk Bango ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk desa Teluk Bango ini Teluk Bango itu luasnya sekitar 100 meter kubik. Sebelah utara berbatasan dengan desa Karyamulya, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Bekasi, kemudian sebelah timur berbatasan dengan desa Karyamakmur, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Teluk Ambulu. Nah, di sini untuk masyarakat Teluk Bango hampir sama dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Batu Jaya. Mereka memiliki mata pencaharian sebagai petani dan mayoritas juga mempergunakan bahasa Betawi sebagai bahasa sehari-hari. Nah, kemudian asal muasal nama Teluk Bango itu berasal dari kata teluk yang artinya pelabuhan, dan bango itu jenis hewan atau burung yang banyak di daerah tersebut. Jadi pada zaman dahulu di desa tersebut terdapat banyak sekali burung bango yang singgah, maka dari itu disebut atau dinamakan desa Teluk Bango. Nah, kemudian untuk daerah Teluk Bango juga itu ada tempat keramat yang sering dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah yang ada di sekitar Kecamatan Batu Jaya. Dinamakan makamnya adalah Keramat Jaya. Jadi di sana ada 3 makam di dalam Keramat Jaya itu, yaitu makam Mbah Buyut Wirantaka, kemudian Wiranjaya, dan Wirantanu. Konon pada zaman peperangan beliau menjaga daerah tersebut sehingga tetap aman di bawah pohon rengas bolong. Jadi pohon rengas bolong yang ada di gambar itu, yang sebelah kiri yang anak-anak foto, dan yang sebelah kanan itu adalah makam Buyut yang merupakan pendiri dari desa Teluk Bango. Sumbernya dari Pak Mardani, Pak Hidayat, Bianti, dan makam. Begitu Bapak untuk desa Teluk Bango. Kemudian selanjutnya desa Teluk Ambulu. Ini sama, desa Teluk Ambulu ini berdiri pada tahun 1934. Jadi dinamakan Teluk Ambulu menurut cerita pada zaman dahulu itu adalah Sungai Citarum yang membentang sepanjang wilayah Batu Jaya, berkelok sehingga membentuk sebuah teluk, dan di sana juga banyak ditumbuhi pohon bambu bulu, yaitu jenis pohon bambu besar yang permukaan batangnya tumbuh banyak bulu, maka daerah itu dinamakan daerah desa Teluk Bulu. Kemudian untuk keadaan masyarakat wilayah Teluk Ambulu, ini sebagian besar petani dan tetap mempergunakan bahasa Betawi sebagai bahasa sehari-hari. Kemudian ini desa Segaran, selanjutnya adalah desa Segaran, sebuah desa masuk wilayah Batu Jaya, di mana disinilah sebuah candi besar ada di Kecamatan Batu Jaya. Di sini diperkirakan mungkin ini sudah sangat banyak dibahas untuk Candi Jiwa, tapi untuk desa Segarjaya atau desa Segaran ini di sebelah selatan bersama dengan Sungai Citarum, sebelah timur berbatasan dengan desa Batu Jaya, dan di sebelah barat berbatasan dengan desa Teluk Buyung. Ini hampir sebagian besar mata pencariannya hampir sama, dan di sini kita bisa lihat berdasarkan penelitian para ahli bahwa di sana ditemukan candi jiwa, sebuah candi yang memang sangat besar sekali, yang sudah dilakukan dari tahun 84. Selanjutnya
Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Eka. Karya Mulia. Ada sinyal. Oh, tidak ada sinyal. Assalamualaikum. Ada sinyal tuh? Udah. Ini kok nggak muncul ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Eka Ayu Diasa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Desa Karya Mulia. Desa Karya Mulia itu merupakan salah satu desa yang berasal di Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Luas wilayahnya itu yaitu sekitar 430 hektar. Nah, batas-batas wilayahnya itu di sebelah utara berbatasan dengan Medan Karya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Citarum, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Karya Makmur, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Teluk Bango. Asal-usul dari nama Desa Karya Mulia itu sendiri, menurut sumber dari Bapak Mui, itu Desa Karya Mulia berdiri pada tahun 1980, terbentuk karena adanya pemekaran dari Desa Teluk Bango. Ya, alasannya dilakukan pemekaran yaitu karena di situ terjadi kepadatan penduduk di Desa Teluk Bango, sehingga menyebabkan perlu adanya pemekaran. Nah, akhirnya didirikanlah desa yang baru yang diberi nama Karya Mulia. Nah, menurut sumber pemberian nama Karya Mulia itu sendiri tidak terlepas dari sebuah harapan yang luhur akan masyarakat yang mendiami desa tersebut, yaitu berkarya dengan mulia. Jadi masyarakat meyakini bahwa desa mereka itu kedepannya akan menjadi sebuah desa yang maju, sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama. Itu mungkin asal-usul dari kata Karya Mulia ya. Nah, di sini yang menjadi unik di Desa Karya Mulia itu sendiri yaitu ada sebuah bangunan berupa masjid yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Desa Karya Mulia itu sendiri. Masjid itu sendiri sangat megah gitu kalau kita lihat. Nah, ini masjidnya yang ini, dan ini merupakan sebuah kebanggaan di Desa Karya Mulia itu sendiri. Terus berikutnya yaitu toponomi Desa Baturaden, ya. Karena di sini juga termasuk salah satu dari desa yang berada di Kecamatan Batu Jaya juga, ya. Langsung saja ke asal usul dari nama Baturaden itu sendiri. Di sini terbentuk sama dengan yang tadi, yaitu adanya pemekaran dari Desa Batu Jaya. Nah, kemudian di sini tidak banyak terdapat informasi yang didapat dari narasumber mengenai asal usul nama Baturaden itu sendiri. Namun di desa ini ada sebuah dusun unik, yaitu dusun Kosambi, karena di sana terdapat sebuah pohon keramat yang sudah ada sejak tahun 1930. Nah, pohon ini yang disebut dengan pohon Kosambi, sebagaimana asal usul pemberian nama dusun Kosambi itu sendiri. Menurut cerita, kayu yang jatuh dari pohon tersebut tidak boleh diambil atau dibakar. Jadi harus dikembalikan lagi ke tanah dekat pohon tersebut. Karena jika dilanggar, maka akan mendapatkan kesialan atau malapetaka. Nah,
Pohon pohon keramat keramat juga sering didatangi orang-orang yang mempunyai didatangi orang-orang yang mempunyai keinginan tertentu. karena mereka meyakini Karena apa mereka yang menjadi mereka akan terjadi. Hal ini sebagaimana kepercayaan nenek moyang ketika zaman dulu, yaitu ini pohon kosambi. Kemudian toponomi selanjutnya yaitu desa Segar Jaya. Ya, ini juga termasuk salah satu dari desa yang ada di Kecamatan Batu Jaya. Luas Luas wilayahnya sekitar 900 hektar. Ya, terdiri dari 300 hektar itu pemukiman dan 600 hektar itu tanah tambak. Nah, untuk usaha Segar sendiri di sini menurut narasumber Desa Segar Jaya merupakan daerah pemekaran dari Desa Segaran. Nah, dari Desa Segaran itu salah satu tertinggal, tetapi perlahan mulai mengembangkan diri, terbukti dengan adanya beberapa tempat yang dapat menjadi tujuan wisata. Ya, mereka yaitu masyarakat dari sekitar Batu Jaya. Tertentu juga di antaranya yaitu Pulau Putri dan Makam Keramat Rawan. Ini mungkin fotonya. Dan memang untuk asal usul nama Segar Jaya, jadi dari sumber bisa menceritakan secara detail bagaimana asal usul nama desa tersebut. Nah, berikutnya yaitu toponomi Desa Karya Mulia. Itu juga termasuk salah satu desa yang berada di Kecamatan Batu Jaya juga. Langsung ke asal usul langsung ke Mulia. Narasumber. Menurut narasumber, Karya Mulia itu terbentuk karena adanya pemekaran juga dari desa Karya Mulia. Maaf, tadi Karya Makmur. Jadi ada pemekaran dari desa Karya Mulia. Hanya yaitu pada periode Nah, menurut sumber pemberian nama Karya Mulia itu dari sebuah harapan. Ini juga sama seperti yang tadi. Harapan dari masyarakat yang mendiami yaitu desa tersebut berkarya dan makmur. Artinya masyarakatnya meyakini ke depan mereka akan menjadi desa yang maju dengan harapan dan cita-cita bersama, yaitu berkarya dengan makmur dan makmur. Di sini tidak ada bangunan atau tempat hanya seperti pemukiman biasa. biasa. Yang terakhir ya Bapak dan Ibu. Toponomi desa yang berada di Kecamatan Jaya yaitu Desa Karya Bakti. Ya. Nah, langsung saja ke asal usulnya. Nama desa ini dinamakan Babakan Mangga karena terdapat banyak pohon mangga di situ. Kemudian berganti nama seiring banyak masyarakat yang menyebut desa tersebut Bakung katanya sebagai sebuah singkatan. Lalu kemudian dirubah lagi pada tahun 1930-an menjadi Karya Bakti. Itu asal usulnya yang tadinya memang Babakan Mangga lalu Bakung kemudian dirubah menjadi Karya Bakti. Mungkin itu saja dari kami kelompok Batu Jaya, Bapak dan Ibu dalam pembicaranya. Maaf jika ada kekurangan.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yayan yang sudah menyampaikan paparan ya tentang toponimi dari tim kerja untuk kawasan toponimi Batu Jaya dan sekitarnya. Terima kasih. Dan tadi juga sudah banyak ada yang dilengkapi juga ya dengan beberapa foto ataupun gambar. Bu Masih kah atau Pak Hasmi atau Pak Ateng? Ya, terima kasih Pak Fahrudin. Ya. Ya, ini luar biasa ya, teman-teman, dari hasil kerja kerasnya toponimi dari masing-masing daerah, ya masing-masing desa, masing-masing kecamatan tadi sudah terungkap dengan jelas, gitu ya. Ya, kalau kita yang membaca mungkin tidak masalah gitu ya. Ada satu hal usulan saya, mungkin sebaiknya langsung saja nanti diintegrasikan atau dimasukkan gambar atau apa ilustrasi apapun gitu ya. Saya yakinlah ada gambar-gambar, foto gitu ya. Kalau narasi semua, mungkin kita membacanya bosen gitu ya. Bosen. Jadi ada gambar gitu ya. Ada misalnya saya salah satu saja yang terkesan saya tadi ada rawa bambu gitu ya. Meskipun bambunya akhirnya tidak kelihatan. Nah, mungkin rawa itu sekarang masih ada gitu ya, meskipun bambunya nggak kelihatan tadi ya. Bisa nggak pada materi atau ulasan tentang rawa bambu itu kemudian foto rawa yang sekarang gitu mungkin masih ada, meskipun mungkin lebih kecil dibandingkan dulu ada gitu. Nah, model-model seperti itu saya kira itu akan lebih menarik untuk dibaca gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya fotonya atau gambarnya itu berwarna gitu. Saya kira itu salah satu cara saja Pak Claudine. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Masih, dan memang seperti di awal ya kami sampaikan teks narasi itu akan sangat lebih kuat gitu ya. Apalagi kalau kemudian didukung ya dengan gambar, foto, ilustrasi, bahkan kalau kita baca contoh-contoh buku yang mungkin teman-teman juga sudah punya, itu ada yang karena tidak ada gambar yang lain itu artinya nama jalan itu difoto gitu. Jadi ada pelang nama jalan pun itu juga bisa menjadi satu ilustrasi atau gambaran tentang dari nama itu ya. Terima kasih Bu Masih atas usulannya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa merealisasi. Ya Pak Wisnu silakan.